Kita tidak cukup bertanya kepada dokter. Tidak. Ya, karena dokter hanya menghukumi dari apa yang zahir terkait masalah atau menghukumi dari permasalahan medis yang dia ketahui. Tidak cukup. Namun kita harus bertanya, kita harus mengembalikan permasalahan tersebut kepada fuqaha, bagaimana hukum syariat tentang darah yang dilihat atau dialami oleh wanita. Nah, di modul ini kurang lebih sekitar 70 halaman yang nanti akan insya Allah kita bagikan setiap akhir sesinya agar teman-teman bisa fokus mencatat dan fokus ya mencatat faidah dari apa yang kita sampaikan. Di 70 halaman ini kami menghimpun materi-materi yang ini ya, perkara dasar atau materi dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslimah. Oleh karena itu saya beri judul konsep dasar fikih darah wanita dari penjelasan ulama Syafi'iyah, dan ini level pemula karena saya menulis dua level, level pemula dan level lanjutan. Andai kan kita mencukupkan pada level pemula itu insya Allah sudah cukup. Karena level lanjutan nanti itu lebih kepada penjabaran yang mana tidak semua wanita menjumpainya. Tapi kalau level pemula ini masalah yang mungkin banyak dihadapi oleh wanita muslimah. Dan ini saya fokus pada penjelasan ulama Syafi'iyah, tentunya dengan menyebutkan dalil-dalil setiap masalahnya. Dan kalau ada beberapa masalah yang dianggap terlalu susah kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka saya berikan beberapa pendapat yang bisa dijadikan alternatif. Dan itu juga kebanyakan saya mengambil dari pendapat kedua Imam Syafi'i atau pendapat sebagian ulama Syafi'i seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani atau yang lainnya. Baik, kita awali dari muqaddimah pembahasan fikih haid. Fikih haid pertama terkait perkataan para ulama terkaitnya. Perkataan para ulama terkaitnya. Saya ambilkan perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu' i'lam atau wa'lam anna babal haidi min awisil abwab. Ketahuilah bahwasanya bab haid itu adalah bab yang paling sulit. Siapa yang memberikan persaksian di sini? Imam An-Nawawi, penulis kitab Al-Majmu', kitab yang merupakan kitab induk di antara kitab induk di mazhab Syafi'i. Beliau juga menuliskan kitab Minhajut Talibin yang dijadikan sebagai rujukan utama berbagai madrasah dalam pembelajaran fikih Syafi'i. Beliau memberikan pengakuan bahwasanya bab haid itu adalah bab yang paling sulit di kitab Toharoh. Ya, di kitab Toharoh secara khusus adalah bab yang paling sulit. Karena tidak semua lelaki itu menjumpai kasus-kasus yang diajukan kepadanya, dan dalil-dalil terkait haid ini itu juga tidak terlalu banyak ya dibanding dengan bab-bab yang lainnya. Dan kasus yang terjadi di lapangan itu sangat banyak. Nah, sehingga kata Imam An-Nawawi, terkadang banyak ulama yang keliru terkaitnya dalam menghukuminya. Ya, apakah ini haid atau bukan, itu banyak ulama yang keliru kata beliau. Karena pembahasannya cukup rinci dan kasus-kasus terkait ini cukup banyak, kompleks sekali kasus-kasus terkait haid. Oleh karena itu kadang banyak ulama yang keliru. Apalagi kita sebagai pembelajar ilmu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala, Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Badran dalam Al-Madkhal, beliau mengatakan Imam Ahmad, "Makathu fil haidi tis'a sinina hatta fahimtuhu." Aku mempelajari fikih haid ini 9 tahun. Hatta fahimtuhu, sampai aku memahaminya. Ini menunjukkan bab haid ini bab yang cukup rinci dan banyak sekali pencabangannya sebagaimana bab faraid kalau dalam bab muamalah ya. Bahkan ini saya bawakan perkataan dari Syekh Hamad Al-Ansari. Syekh Hamad Al-Ansari salah seorang ulama di Mamlakah Saudi ya. Beliau mengatakan inna kitab al-haidi darastuhu 'ala al-madhahibil arba'ah. Aku mempelajari kitab haid ini ya di kitab empat madhab. Ya, aku mempelajari di kitab-kitab tersebut. Wadzalika ala yadil wadzalika ala yadi al-masyayikh. Dan itu juga dengan penjelasan para masyayikh, para ulama. Wa madzalika ma zala muskilan alayya ilal an. Tapi sampai sekarang itu banyak sekali permasalahan yang belum bisa terjawab. Bahkan beliau menyampaikan di statement akhirnya, wa idza su'iltu fihi akunu akunu ahyara min dhabbin. Bahkan kalau aku ditanya terkait perkara haid yang kadang itu tidak aku jumpai di kitab-kitab ya, itu aku lebih bingung atau lebih bimbang daripada seekor dob atau kadal gurun ya. Beliau memberikan perumpamaan bahwa ada kalanya permasalahan diajukan kepada beliau, ini beliau bingung untuk menghukuminya, ini haid atau bukan, atau mana haid mana istihadah. Demikianlah adanya.
penyebab haid. Oleh karena itu kita akan mengumpulkan atau kita akan merumuskan konsep ya, sebuah konsep bagaimana memahami fikih haid ini dengan mudah insya Allah, menghukumi mana haid, mana bukan, menentukan kapan awal haid, kapan akhirnya. Itu kita butuh konsep ya, atau butuh dawabit, acuan-acuan untuk memudahkan kita menghukumi, paling tidak menghukumi apa yang kita alami. Ya, alhamdulillah kalau kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita. Ya. Baik, kemudian pembahasan fikih haid ini itu terkait dua pembahasan saja sebenarnya. Konsep darah, ya ini konsep darah haid, nifas, istihadah, kemudian juga hukum-hukumnya, ya hukum-hukum terkait terkait masalah tersebut. Ya, hukum-hukum terkait wanita haid, nifas, istihadah dan lainnya. Seperti apa yang diharamkan atas wanita haid, apa yang wajib dilakukan ketika sudah suci, ini hukum-hukum terkait dengan perkara tersebut. Kemudian hukum mempelajarinya apa? Hukum mempelajari fikih haid ini fardu ain bagi setiap wanita karena wanita yang langsung bersinggungan dengan darah. Adapun laki-laki hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada lelaki yang mempelajarinya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat, maka sudah cukup atas yang lainnya. Namun bagi wanita sekali lagi fardu ain. Nah, permasalahan haid kan banyak sekali. Apakah semuanya wajib dipelajari? Jawabannya tidak. Yang wajib dipelajari adalah perkara yang memang dia jumpai atau siklus darah yang dia alami, yang dia jumpai seperti apa. Misalkan seorang wanita yang darahnya terputus-putus, ya darah mutaqattib, maka dia wajib mempelajari bagaimana konsep dalam memahami atau menghukumi darah yang terputus-putus itu. Apa kewajibannya ketika darah terputus, kemudian apa kewajibannya ketika darah itu kembali lagi, itu wajib dipelajari. Tapi bagi wanita yang darahnya alhamdulillah lancar misalkan, maka hukum mempelajarinya fardu kifayah. Mempelajari darah, perkara terkait darah yang tidak dia alami, ini hukumnya fardu kifayah. Seperti seorang wanita tidak pernah istihadah selama selama hidupnya. Sampai sekarang nggak pernah istihadah. Apa hukum mempelajari fikih terkait istihadah? Hukumnya juga fardu kifayah. Jadi fardu ain ini adalah darah yang memang langsung bersinggungan dengan yang dialami. Itu wajib secara ain untuk dia pelajari. Kemudian darah yang keluar dari farji wanita itu kita kategorikan menjadi tiga. Tidak ada keempatnya, hanya tiga saja. Yang pertama adalah haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga istihadah. Haid, nifas, istihadah, tidak ada keempatnya, hanya ada tiga. Haid, kita akan berkenalan dengan masing-masing darah ini. Yang mana pengertian yang ada di sini. Memahami pengertian ini itu juga membantu kita dalam memahami konsep dasar yang akan kita sampaikan nantinya. Haid adalah damun tabi'i yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi waqti sihhati atau fi ghairi waqti al-maradi. Darah yang keluar secara normal, artinya bukan karena penyakit atau bukan karena melahirkan. Keluarnya dari mana? Dari pangkal rahim. Aqsa rahimil mar'ah. Dari rahim yang paling jauh. Atau pangkal rahim. Yang dalam dunia medis disebut dengan endometrium. Dalam kondisi normal, pada waktu-waktu tertentu, artinya memiliki siklus tertentu. Yang mana setiap wanita itu berbeda-beda. Taib ini terkait haid. Jadi darah yang keluar secara tabiat, secara normal. Pada waktu-waktu tertentu dan sumbernya adalah dari pangkal rahim. Kemudian kalau nifas, ini adalah darah yang keluar sejak rahim itu kosong dari kelahiran. Artinya sesaat setelah melahirkan. Setelah bayi keluar secara keseluruhan. Walaupun yang keluar itu hanya segumpal daging atau segumpal darah. Ya, walaupun yang keluar hanya berupa alaqah atau mudghah, itu sudah dianggap nifas, darah yang keluar setelahnya. Nah, catatan ahli medis atau tenaga kesehatan, dokter ataupun bidan mengatakan kalau segumpal daging atau segumpal darah ini adalah cikal bakalnya janin. Cikal bakalnya janin. Bukan gumpalan penyakit ataupun yang lainnya. Jadi memang cikal bakal janin. Nah, terkait darah yang keluar sebelum kelahiran atau keluar bersama kelahiran, itu nanti ada pembahasan lagi insya Allah. Yang penting kita tahu apa itu darah nifas. Kemudian yang terakhir istihadah. Itu adalah darah yang keluar dari leher rahim atau yang dikenal dengan maaf, serviks, sebab penyakit.
di luar masa haid dan nifas. Jadi keluarnya itu dari serviks atau dari liang kemaluan. Sebagaimana saya sebutkan di bawahnya. Kedokteran modern juga membuktikan bahwa istihadah juga bisa berasal dari ruang rahim, dari ruang rahim, yakni dari bagian vagina. Oke. Terkait penjelasan medis ya di kitab ini, teman-teman, dan akhwat sekalian, penjelasan medis itu saya nukilkan dari kitab Khalqul Insan Baina At-Tibbi wal Quran. Khalqul Insan Baina At-Tibbi wal Quran. Ini kitab yang menghimpun permasalahan fikih plus medis. Bagus sekali kitabnya. Nanti bisa kita share insya Allah. Jadi penjelasan misalkan terkait ini, kedokteran modern menyatakan bisa jadi luar rahim, ini juga dari kitab tersebut. Tapi sebagian ulama menyebutkan ada darah fasad. Sebenarnya itu darah ini masuk dalam istihadah juga secara hukum. Namun darah fasad ini biasanya dimaksudkan untuk menyebut darah yang keluar sebelum 9 tahun biasanya. Atau darah yang keluar ketika sudah menopause. Tapi ala kulli hal di pendapat yang lebih kuat, ya, darah fasad atau darah rusak itu dikategorikan sebagai darah istihadah. Secara hukum sama. Secara hukum sama. Dia seperti orang yang berhadas. Ini terkait 3 jenis darah yang keluar dari wanita. Kemudian hikmah keluarnya darah. Hikmah keluarnya haid. Ketika Allah menetapkan haid bagi wanita, Allah memiliki hikmah tertentu. Ini sebagaimana yang Nabi sabdakan ketika berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini disebutkan atau disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika beliau keluar bersama Nabi dalam rangka untuk haji, sedangkan Ibunda Aisyah dalam rangka untuk umroh, bagaimana dijelaskan dalam riwayat lain. Nah, di sini Ibunda Aisyah mengatakan kharajna la nanwi illa al-hajja falamma kunna bisaraf hittu. Kami bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar, ya, dan tidak berniat kecuali untuk haji. Di sebagian riwayat disebutkan sebagian dari kami wa minna man ahalla bil haji wa minna man ahalla bil umrati wa kuntu mimman ahalla bil umrati. Dalam riwayat lain disebutkan demikian. Bahwasanya sebagian orang ada yang ihram untuk haji, sebagian lain ihram uh, untuk umroh. Sedangkan Ibunda Aisyah ini beliau ihramnya untuk umroh. Ketika sampai di Saraf, sebuah daerah dekat dengan Mekah, fadakhala alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Ketika sampai di Saraf, Rasulullah masuk menemuiku dan aku dalam keadaan menangis. Beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi mengatakan, "Ahidti, apakah engkau haid?" Kemudian beliau menjawab, "Benar ya Rasulullah." Naam. Qala, ini syahid dalam hadis ini, "Inna hadza syai'un katabahu Allah azza wa jalla ala banati Adam." Ya, intinya Nabi ingin menghibur, ya, jangan menangis wahai Aisyah, karena ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah, yang Allah tuliskan, yang Allah takdirkan kepada setiap anak Adam, kepada setiap kaum muslimah, yang mana ya, semuanya mengalami hal itu, sehingga jangan bersedih. Nah, ini menunjukkan bahwa haid ini adalah ketetapan hikmah dari Allah Azza wa Jalla kepada setiap wanita. Yang mana ketika kita mengalami haid, kemudian menyadari hikmah tersebut, meninggalkan sholat karena Allah melarangnya, kita meninggalkan puasa karena Allah melarangnya, itu akan menjadi pahala tersendiri. Akan menjadi pahala. Sebagaimana kalau kita melaksanakan sholat karena melaksanakan perintah dari Allah itu sebagai pahala. Ketika kita meninggalkan sholat karena Allah, meninggalkan sholat karena itu perintah dari Allah, karena itu larangan dari Allah, itu juga bernilai pahala. Sebagaimana kita beribadah dengan melakukan sesuatu, kita juga beribadah dengan meninggalkan sesuatu. Baik. Kemudian Nabi menyampaikan, dan ini merupakan pembahasan terkait apa yang diharamkan bagi wanita yang haid, ya. Nanti akan ada pembahasannya. Fadli ma yaqdimu ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang muhrim terkait, ya, sa'i, kemudian ihram dan perkara-perkara lainnya. Intinya jangan tawaf. Karena tawaf ini syaratnya adalah dalam keadaan suci dari haid ataupun suci dari hadas. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan konsep darah haid. Ini kita masuk dalam pembahasan inti. Kita awali dari di usia berapa wanita itu mungkin untuk mengalami haid. Ya, di usia berapa? Apakah setiap wanita yang menjumpai darah kita sebut itu darah haid? Jawabannya tidak. Ada usia minimal, ada usia maksimal. Tidak setiap darah itu selalu kita hukumi darah haid ketika keluar. Harus kita lihat ini usia berapa keluarnya. Nah, para ulama menyebutkan usia minimal keluar haid itu di usia 9 tahun Hijriah.
9 tahun Hijriah. Kita perhatikan Hijriah ya, bukan Masehi. Sehingga paling tidak kita sebagai orang tua, kita mengetahui berapa tanggal lahir anak kita di dalam kalender Hijriah. Agar kita tahu anak ini 9 tahun itu kapan pasnya. Termasuk ketika usia tamyiz, usia 7 tahun itu kapan. Nah itu kita memakai hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Nah, hitungan Hijriah di sini, 9 tahun Hijriah, ini sifatnya perkiraan takribiyah, bukan tahdidiyah, bukan harus pas 9 tahun ya. Artinya, andai kan mas kurang, 9 tahun kurang, itu sudah dianggap haid. Selama kurangnya tidak lebih dari satu siklus haid, minimal satu siklus haid. Ini 16 hari. Ya, ini 16 hari. Jadi misalkan seorang wanita, anak perempuan, keluar darah haid, 9 tahun kurang 1 bulan, itu belum dianggap haid. Atau 9 tahun kurang 20 hari. Ini tanggalan Hijriah ya. Maka juga belum dianggap haid. Baik. 9 tahun kurang 8 hari. Bagaimana? Sudah dianggap haid atau belum? Sudah atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah dianggap haid. Karena kurangnya masih dalam lingkup 16 hari. Jadi kalau kurangnya 9 tahun kurang 16 hari, itu masih dianggap haid. Tapi kalau lebih dari 16 atau lebih, 16 hari pas atau lebih ya. Jadi kalau kurangnya 1 sampai 15 masih dianggap itu darah haid. Nah, kalau umur 8 tahun keluar haid maka bukan dianggap haid. Lalu darah apa? Darah fasad, darah penyakit. Darah penyakit. Nah, usia 9 tahun ini, usia minimal 9 tahun ini adalah pendapat mayoritas ulama, bukan hanya pendapat ulama Syafi'iyah saja. Walaupun ada perselisihan terkait 9 tahun ini sifatnya pasti atau perkiraan. Pendapat ulama Syafi'iyah itu cukup perkiraan saja. Nah, perkiraan itu kapan? Kadarnya itu disebutkan perkiraan di sini kalau keluar 9 tahun kurang dari eh, kurang dari 15 hari itu masih dianggap haid. Masih dianggap haid. Kalau lebih dari itu 16 17 itu dianggap darah fasad atau darah rusak. Baik. Kemudian di dalil dalam permasalahan adalah istiqra atau riset mendalam yang dilakukan oleh para ulama di antaranya Imam Syafi'i terhadap wanita-wanita di Arab ketika itu. Nah, ini merupakan dalil yang secara umum disepakati oleh para ulama. Ketika tidak ada nas ataupun dalil yang secara eksplisit menjelaskan berapa kadar tertentu dari suatu perkara syariat, maka itu dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf atau apa yang dialami oleh kebanyakan wanita. Nah, Imam Syafi'i dahulu ketika meriset wanita Arab, itu menjumpai bahwasanya wanita itu minimal haidnya di usia 9 tahun di zaman itu. Baik. Kemudian maksimalnya berapa? Tidak ada batas maksimal. Kalau minimal 9 tahun Hijriah, adapun maksimalnya tidak ada. Di usia berapapun seorang wanita menjumpai darah, melihat darah, walaupun mungkin sudah terhenti di usia tertentu, usia 50 terhenti. Melihat darah lagi di usia 52 tahun misalnya. Maka darah ini masih dianggap haid. Karena la hadda liaktsaril haid. Tidak ada batas maksimal darah haid. Ya, demikian. Namun, andaikan seorang wanita mengalami menopause, misalkan usia 50 tahun, sudah menopause, tidak haid lagi, bahkan oleh kedokteran dianggap sudah tidak mungkin haid lagi misalkan. Namun tiba-tiba keluar darah. Nah, kalau kita mengacu pada penjelasan fuqaha, itu masih dianggap haid. Namun kalau kita melihat pada sisi medis, bisa jadi bukan haid. Bisa jadi bukan haid. Oleh karena itu dalam hal ini boleh kita mengambil ketetapan dokter. Kalau sudah dianggap tidak mungkin haid lagi, ternyata keluar haid. Dan ternyata dibuktikan dalam kedokteran kalau itu darah yang keluar dari luar rahim misalkan. Maka tidak apa-apa. Kita mengikuti pendapat dokter tersebut dan memang ada ulama lain yang mengatakan ada batas tertentu. Ada batas tertentu. Walaupun mereka ada perbedaan berapa batas maksimalnya. Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 60. Ini ada khilaf. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti atau tidak mau bertanya kepada dokter atau tidak ingin bertanya kepada dokter, kepada ahli medis, kita mencukupkan pada penjelasan fuqaha, maka juga tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, saya ingatkan pendapat Syafi'iyah ini.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya la hadda li aktsaril haid. Tidak ada batas maksimal darah itu keluar. Selama wanita itu masih hidup, keluar darah dianggap haid. Ya, selama ya lebih dari 9 tahun Hijriah tadi. Kalau kurang dari 9 tahun Hijriah belum dianggap haid. Baik. Jadi ini keterangan yang saya sampaikan tadi, apabila menjumpai atau mendapati keterangan dari dokter ternyata itu darah penyakit ya, bukan darah haid, maka dia boleh mengikuti mazhab Hambali, mazhab Ahmad. Dia mengatakan darah yang keluar setelah menopause itu dianggap istihadah statusnya, dianggap istihadah. Jadi ada ranah ijtihad, ada ranah khilaf di sini, ada ranah khilaf. Namun pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i tetap dihukumi haid. Dan ini yang sekali lagi dikuatkan oleh beberapa ulama muhaqqiqin. Nah, sudah selesai dari pembahasan usia minimal haid. Sekarang sifat darah haid terkait warna, kemudian ya sifat dan baunya. Dari segi warna, darah haid ini hanya ada 5 warna. 3 warna ini sepakat ini disebut haid. 2 warna berikutnya ada khilaf. Ini status haid atau bukan. Kemudian dari segi kekentalan, itu kental atau encer. Bisa jadi kental, bisa jadi encer. Dari segi bau, bisa jadi anyir, bisa jadi tidak berbau. Umumnya umumnya berbau ya, tapi ada kalanya tidak berbau. Termasuk kental, ada kalanya kental, ada kalanya encer. Nah, sekarang kita kembali ke warna. Warna darah haid ini pertama hitam. Ada kalanya hitam yang kemerahan seperti ya bara api ya, atau ya seperti kayu yang terbakar, kan ada hitam kemudian ada kemerah-merahan begitu ya, seperti sesuatu yang terbakar. Hitam, kemudian merah. Merah di sini bisa merah tua, marun ya, bisa merah muda. Jadi merah. Selama ada pigmen unsur merah lah intinya. Termasuk hitam tadi ya. Hitam tadi ada kalanya pekat, ada kalanya tidak. Kemudian pirang, ini seperti warna coklat ya, seperti warna coklat. Coklat kekuning-kuningan. Kemudian kuning, ya kuning di sini bisa kuning tua, bisa kuning muda, dan terakhir keruh. Terakhir keruh. Nah di sini ada khilaf terkait 2 ini. Tapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, kuning dan keruh disebut haid. Ini berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada sebagian wanita yang datang kepada beliau dan menunjukkan al-kursuf, semacam kain, ya semacam kain, tapi masih ada noda kuning di situ, masih ada sufrah, noda kuning, sufrah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan la ta'jalna hatta tarayina al-qassatal bayda. Jangan terburu-buru untuk menganggap itu suci. Artinya jangan buru-buru dulu engkau mandi dan sholat, jangan buru-buru dulu hingga kalian melihat cairan putih atau al-qassal bayda, cairan putih atau cairan keputihan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, para ulama dalam hal ini ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya selama masih ada cairan yang itu bukan cairan putih, cairan kuning atau flek kuning, flek keruh, itu masih dikategorikan haid. Walaupun keluar setelah suci. Kalau kita ikut pendapat ini, flek kuning, flek keruh keluar sebelum haid atau setelah siklus haid, ini masih dikategorikan darah haid. Karena masih termasuk warna yang muktabar, warna yang dianggap itu sebagai darah haid. Baik, yang harus kita pahami juga bahwasanya keluar darah itu tidak mesti harus deras dan banyak. Tidak mesti harus banyak bergumpal, tidak. Walaupun hanya berupa flek atau bercak saja, itu sudah dianggap sebagai keluar darah. Atau kita singkat KD nanti ya, keluar darah. Walaupun itu hanya berupa flek saja, flek-flek ataupun bercak-bercak. Termasuk ada strip, garis strip-strip seperti itu ya. Itu juga masih dianggap darah haid. Nah, ini kita kembali lagi kepada permasalahan apa hukum flek kuning dan flek keruh. Nah, kalau pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i berdasarkan Ibunda Aisyah tadi, ini masih dihukumi haid. Namun ada pendapat kedua, ini pendapat yang kuat tadi ya, bahwasanya masih dihukumi haid secara mutlak, baik keluar sebelum siklus haid atau sebelum darah yang kuat, sebelum keluar darah yang berwarna coklat atau merah, ataupun keluar setelah suci misalkan. Selama masih dalam lingkup 15 hari, masih dianggap haid. Masih dianggap haid. Sehingga jangan buru-buru kita mandi. Jangan buru-buru kita sholat. Karena itu masih haid.
Pendapat kedua, tadi hadisnya sudah kita jelaskan. Pendapat kedua ini juga pendapat yang kuat juga. Ini pendapat kuat, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu ada perincian. Pertama, jika darah itu keluar setelah suci dari haid atau keluar sebelum hari-hari haid atau keluar sebelum siklus haid kita belum haid nih, belum keluar ya eh, darah berwarna merah atau berwarna coklat, tapi keluar darah berwarna kuning, gitu ya, kuning atau bercak kuning begitu. Kemudian suci, setelah itu keluar lagi darah haid berwarna hitam. Maka ini belum dihukumi haid karena tidak bersambung dengan haid. Artinya terpisah dengan jeda suci. Kalau terpisah dengan jeda suci, ya, baik itu sebelum masa haid atau setelah masa haid, maka tidak dianggap haid. Adapun bila bersambung, ya, bersambung dengan haid atau keluar di masa haid, ya, bersambung ini maksudnya tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda suci, maka dihukumi haid. Pendapat ini sebenarnya pendapat yang kalau kita anggap kuat, ini kuat dari segi penggabungan kedua dalil. Karena ada dalil lain dan juga sama-sama sahih dari eh, riwayat Imam Bukhari juga dari Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, kunna kami dahulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Dulu kami di masa Nabi alaihi salatu wassalam tidak menganggap kudrah dan sufrah, kudrah atau sufrah setelah suci itu sebagai haid. Nah, kami nggak anggap itu sebagai apapun, artinya bukan bukan haid begitu. Nah, memang kalau kita lihat kedua dalil ini, dalil dari Bunda Aisyah dengan dalil dari Ummu Atiyah, ini termasuk pendapat yang memiliki kekuatan. Nah, sekarang kita coba terapkan konsepnya ya. Setelah kita memahami konsepnya, baik, saya ulangi lagi konsepnya teman-teman ya. Jadi flek kuning atau flek keruh ini bila keluar di masa 15 hari masih dihukumi haid secara mutlak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, pendapat kedua ini dirinci. Kalau bersambung dengan haid, tidak ada jeda suci, maka dihukumi haid. Kalau ada jeda suci, maka dihukumi istihadhah, bukan haid, bukan haid. Tapi penerapannya seperti ini. Ya, kita langsung ke tabelnya. Keluar darah kuning bersambung dengan darah merah. Kemudian keluar lagi darah keruh atau flek keruh. Flek kuning, flek merah, flek keruh bersambung masih dalam 7 hari. Ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dari dua pendapat tadi nggak ada khilaf. Kalau ini masih haid. Kenapa? Karena masih bersambung. Nggak ada jeda. Kita lihat, nggak ada jeda suci. Flek kuning nyambung dengan flek merah. Flek merah nyambung dengan flek keruh. Seluruhnya haid. Kemudian kasus kedua, ini ada jeda. Misalkan di sini warna abu-abu. Atau flek keruh ya. Flek keruh. Kemudian suci. Atau nggak keluar lagi fleknya. Ternyata keluar lagi hari ketiga, keluar darah merah. Nah, kemudian suci. Keluar lagi flek kuning. Nah, ini yang tadi ada khilaf di kalangan para ulama, termasuk di kalangan Syafi'iyah sendiri. Ada yang menganggap itu sebagai haid seluruhnya. Ini pendapat yang paling kuat. Semuanya dihukumi haid. Karena masih dalam lingkup 15 hari. 1 sampai 10 hari. Masih 10 hari. Seluruhnya haid. Namun pendapat kedua, haid ini yang keruh sama flek kuning haid atau bukan ini, Fuad? Bukan. Bukan ya, karena terpisah. Karena terpisah. Terpisah dengan jeda suci. Tapi ini dua pendapat yang cukup kuat di kalangan para ulama, baik itu di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri ataupun di ulama yang lainnya. Tapi kalau kita mengikuti hadits Ummu Atiyah tadi, maka tidak dihukumi haid yang keruh dengan yang eh, kuning ini. Baik. Sekarang apa hukum cairan keputihan? Ini termasuk cairan keempat, boleh kita katakan cairan keempat yang keluar dari, maaf, farji wanita. Apa hukumnya? Nah, cairan keputihan ini kalau dari sisi medis itu sebabnya banyak sekali. Nanti teman-teman bisa merujuk ya di keterangan atau artikel terkait medis apa sebab-sebabnya. Namun kita di sini berbicara tentang apa hukum syar'inya. Apa hukum syar'inya? Apakah dia najis, apakah dia suci, apakah dia membatalkan wudhu, ataukah tidak, apakah dia mewajibkan mandi atau tidak, itu yang penting untuk kita ketahui. Nah, para ulama merincinya, kalau keputihan ini keluar dari bagian luar, yakni bagian yang wajib dibasuh saat mandi dan istinja, keluar dari bagian luar, maka suci. Ini seperti keringat.
keluar dari bagian luar yang wajib dibasuh ketika mandi atau istinja. Ini tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu karena ibaratnya dia seperti ya seperti keringat, tidak membatalkan wudhu dan hukumnya suci. Kalau ingin dibersihkan, ya dibersihkan saja. Perincian kedua, kalau keluar dari bagian dalam, dari bagian dalam, dan umumnya demikian, umumnya keluar dari bagian dalam, baik dari bagian liang kemaluan, atau bagian rahim, bagian yang tidak wajib dibasuh intinya ketika mandi ataupun istinja, kan bagian dalam tidak wajib dibasuh ya. Nah, maka cairan ini dihukumi najis karena dianggap seperti cairan yang keluar dari dua jalan, makhraja minas sabilain, seperti mati, dan membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi, membatalkan wudhu saja. Dan karena najis berarti celana yang terkena cairan itu wajib dicuci atau wajib dilepas ketika ingin sholat karena statusnya najis. Tapi kalau yang ini statusnya suci, tidak wajib dibasuh, tidak wajib mandi juga, tidak wajib wudhu juga. Kalau mandi dua-duanya gak ada kewajiban mandi karena ini hanya cairan keputihan. Permasalahannya hanya pada apa membatalkan wudhu atau tidak. Nah, kalau kita ragu-ragu dari luar atau dari dalam ya, dari luar atau dari dalam, kita ragu-ragu nih, maka kita cari yang paling ringan, yakni cairan itu dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu. Karena itu hukum asalnya. Hukum asal setiap cairan itu suci. Ya, keluar dari tubuh seseorang suci sampai datang keyakinan kalau itu keluar dari bagian dalam. Kalau yakin dari bagian dalam, ya, maka kita cuci dan kita wudhu. Namun untuk kehati-hatian boleh. Untuk kehati-hatian boleh kita cuci, kita wudhu boleh untuk sekedar kehati-hatian. Ihtiyat ya dalam bahasa fikih ini. Nah, bagaimana dengan darah yang keluar di masa kehamilan? Apakah bisa kita kategorikan sebagai darah haid atau bukan? Ada sebagian perempuan ini ketika trimester pertama, trimester kedua, atau trimester ketiga kadang menjumpai darah. Dan dia ragu apakah ini darah haid atau bukan. Maka kalau kita merujuk kepada penjelasan fuqaha, maka ada khilaf yang cukup kuat antara para ulama. Pertama, ada yang mengatakan itu darah haid. Itu darah haid. Baik di waktu terbiasa haid atau bukan. Dia hukumnya haid. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i dan juga merupakan pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman hadis ketika Nabi menyebutkan bahwasanya ketika beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish bahwasanya apabila darah haid maka itulah darah darah hitam yang diketahui. Darah hitam yang diketahui. Artinya ketika darah itu diketahui sifat-sifatnya seperti darah haid, maka ya dihukumi haid walaupun itu keluar di masa kehamilan. Riwayat Imam An-Nasai. Dalil atau pendapat kedua ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Dan ini juga dibuktikan oleh kedokteran modern. Lebih dekat dengan kedokteran modern. Artinya wanita itu yang dalam keadaan hamil itu tidak mungkin mengalami haid karena saluran yaitu rahimnya itu telah tertanam janin dan tidak mungkin untuk luruh dan menyebabkan menstruasi atau haid. Ini pendapat yang kuat dari sisi medis. Dan dari segi dalil, ini juga para ulama berdalil, Imam Ahmad dalam hal ini dan Imam Abu Hanifah berdalil dengan perintah Nabi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan, perintahkan ia untuk merujuk istrinya ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi mengatakan, perintahkanlah ia, yakni Ibnu Umar, untuk merujuk istrinya. Kemudian agar ia mentalaknya saat sedang suci atau hamil. Taib. Beliau menyebutkan dalam keadaan suci atau hamil. Taib. Ada yang bisa menyebutkan nggak pendalilannya dari mana nih? Mengapa hamil di sini kok disebut atau dari mana ulama berdalil dengan hadis ini? Dari mana mengambil kesimpulannya? Ada yang bisa menjelaskan nggak dari ikhwan? Sedang suci atau hamil? Iya, jadi saya jawab. Jadi di sini pendalilannya adalah sedang suci atau hamil. Orang Seorang laki-laki ketika ingin mentalak istrinya itu hanya boleh mentalak di masa apa? Di masa tidak haid. Ya, di masa haid haram mentalak istrinya, tidak boleh.
Nah, ketika Nabi menyebutkan ketika suci atau ketika hamil, itu menunjukkan bahwa hamil itu hukumnya seperti hukum yang suci, tidak mungkin keluar darah haid. Itu dari segi pendalilannya. Walaupun tidak secara eksplisit ya disebutkan, tapi dari sini difahami bahwasanya haid hamil itu tidak mungkin haid. Taib. Ini dua pendapat yang kita paparkan. Kalau ingin mengikuti pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Imam Malik, maka kita menghukumnya haid. Kita menghukumnya haid. Kalau kita melihat darah di masa kehamilan, kita tidak sholat, kita tidak puasa. Tapi kalau ingin mengikuti pendapat kedua, apalagi kalau kita memeriksakan kepada dokter dan itu ternyata darah penyakit, dan itu ternyata darah penyakit, maka tidak mengapa kita mengikuti pendapat yang mengatakan itu bukan darah haid, darah istihadah. Wallahu taala alam. Ini ada kedokteran modern. Nah, ini termasuk pembahasan inti juga dan pembahasan yang umumnya ada di kitab-kitab fikih. Ya, pembahasan yang umumnya ada di kitab-kitab fikih. Hampir semua kitab fikih untuk pemula atau untuk lanjutan pasti ada materi ini terkait ya awqatul haidi wat tuhri, waktu-waktu atau durasi-durasi haid ataupun suci. Nah, durasi haid atau suci itu ada minimal, maksimal dan umumnya. Durasi haid kita lihat dari durasi haid dulu. Minimalnya adalah yaumun walailah. Yaumun walailah, satu hari satu malam atau 24 jam. Nah, 24 jam ini menghitungnya dengan sistem waktu, dengan sistem sistem jam, bukan dengan sistem hari. Artinya kalau keluar di hari Senin atau sekarang hari Sabtu ya, keluar pukul 1, maka dianggap satu hari satu malam atau 24 jam itu besoknya. Di hari Ahad pukul 13.00 juga. Itu 24 jam. Ini minimal. Adapun kalau kurang dari itu maka tidak disebut haid tapi disebut istihadah, disebut dengan darah istihadah. Istihadah itu seperti orang yang mengeluarkan hadas, seperti wanita yang mengeluarkan ya maaf air kencing. Jadi najis. Tapi tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nanti ada ketentuannya insya Allah. Kemudian maksimalnya sekarang maksimalnya 15 hari. Maksimalnya 15 hari dan menghitungnya juga sama. Dihitungnya dari hari pertama keluarnya jam berapa, nanti dihitung 15 hari kemudian di jam tersebut. Nah, itu perlunya kita memiliki kalender haid. Misalkan darahnya ini tidak teratur atau darahnya lebih dari 15 hari, maka ya mesti memiliki kalender haid yang nanti akan kita sebutkan formatnya atau kita sebutkan format yang direkomendasikan. Baik. Jadi maksimalnya 15 hari. Tidak mungkin lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, nah nanti ada konsep tersendiri bagaimana menghukumi mana haid, mana bukan. Umumnya wanita itu 5 sampai 7. Afwan, 6 sampai 7. 6 sampai 7 umumnya demikian. Kemudian durasi suci sekarang. Suci minimal itu adalah 15 hari. Tidak mungkin kurang dari itu. Adapun maksimalnya tidak ada. Bisa jadi seorang wanita berbulan-bulan tidak haid karena setelah melahirkan atau karena faktor tertentu ya, KB dan seterusnya kadang nggak haid selama berbulan-bulan. Maka kita katakan ya suci selama tidak keluar darah, tidak ada darah sama sekali. Umumnya 23 sampai 24. Karena umumnya haid itu 7 sampai 6 sampai 7, maka umumnya suci juga 23 sampai 24. Tip. Tapi tidak selalu siklus haid wanita itu 30 hari, nah, Mas. Siklus itu sekali haid plus suci ya. Satu siklus itu suci plus haid. Itu 20 hari, nah mesti. Tapi umumnya 30 hari. Nah. Jadi kita eh, siklus atau kalender haid itu tidak sama dengan kalender apa namanya kalender yang ada di rumah-rumah kita beda. Kita nggak bisa menghukumi. Oh pokoknya saya siklus darahnya tuh tanggal ini pokoknya tanggal ini. Kalau nggak keluar tanggal ini ya tidak haid tuh gitu. Nah ini keliru. Jadi menghukumi darah haid ini keluar siklusnya berapa hari itu kita harus memiliki tanggalan tersendiri. Kita memiliki tanggalan tersendiri atau kalender sendiri. Yang ada di rumah itu kita lingkari. Kita lingkari dan jam berapa keluarnya, jam berapa nanti sucinya itu harus kita catat. Apalagi bagi yang memiliki kebiasaan darah terputus-putus. Itu lebih wajib lagi untuk dicatat. Kapan masa sucinya, kapan haidnya. Nanti insya Allah akan ada konsepnya. Yang penting di slide ini difahami dulu konsep berapa minimal, berapa maksimal. Karena ini menentukan pemahaman kita terhadap konsep-konsep lainnya nanti. Ini konsep dasar banget ini. Yang mana di kitab-kitab fikih dasar pasti ada di Safinatun Najah, di Aksar Mukhtasarah, di Umdatul Fiqh, di Mukhtasar Abi Syuja itu pasti ada pembahasan ini.
Nah, dalil dari permasalahan ini mungkin ada yang bertanya-tanya, dalilnya di mana? Apakah ada keterangan dari Nabi atau dari Al-Quran? Apakah ada? Nabi menjelaskan, alaihi salatu wassalam menjelaskan haid minimal sekian, maksimal demikian. Apakah ada? Jawabannya tidak ada. Ini kembali lagi kepada istiqra. Jadi kita sampaikan bahwa istiqra itu adalah riset mendalam yang dilakukan oleh para ulama ketika tidak menjumpai kadar dari sebuah permasalahan di dalam syariat. Maka kembali kepada uruf di masyarakat. Dan uruf secara umum itu adalah dalil yang disepakati. Al-urfu, ya. Al-urfu atau al-adah itu bisa menjadi bagian dari syariat bila tidak ada penjelasan secara gamblang atau eksplisit dari nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Maka karena itu ada kaidah yang kita kenal dengan kaidah al-adah itu muhakkamatun. Adat bisa dijadikan sebagai sumber landasan sebuah hukum. Toib, dan ini sekali lagi juga riset dari Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya terkait siklus haid wanita-wanita di Arab ketika itu. Nah, di antara dalilnya dari nas ya, ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ini bukan perkataan Nabi, tapi diriwayatkan secara ya kepada Ibnu Umar, musnad kepada Ibnu Umar. Nah, ini perkataan beliau, an-nisa unafisatu aqlin wa dinin. Qila wa ma nuqsanu dinihin? Qala tamkuthu ihdahunna syatra umriha la tusalli. Nah, ini pendalilan terkait durasi maksimal haid yang tidak mungkin lebih dari 15 hari. Karena di sini Nabi menyebutkan ia duduk separuh umurnya tidak sholat. Separuh umurnya. Berarti kalau 30 hari dalam satu bulan, setengahnya adalah 15 hari. Setengahnya 15 hari. Namun sayangnya, kalau kita membaca kitab-kitab, terutama di kitab-kitab yang agak besar ya, baik itu di Syafi'iyah ataupun Hanabilah, itu kita akan menjumpai hadis ini. Kita akan menjumpai hadis ini. Namun sayangnya oleh ahli hadis, di antara Imam Al-Baihaqi, itu menyatakan bahwa ini tidak ada di kitab apapun, kata beliau, hadis ini. Allah alam, bisa jadi ini karena kekurangan dari beliau ataukah memang tidak ada riwayatnya. Allah alam. Kami juga belum meneliti secara lebih mendalam ya. Tapi Imam Al-Baihaqi mengatakan berdasarkan mutolaah beliau terhadap hadis-hadis Nabawi mengatakan tidak ada asalnya. Artinya nggak aku jumpai di kitab manapun begitu. Tapi ala kulli hal, andai kan tidak ada hadis ini pun, itu kembali kepada istiqra tadi. Dalilnya adalah istiqra, istiqra demikian. Tapi kita belum menghitung ya kapan mulai menghitung 24 jam, kapan menghitung ya sucinya, kemudian ketika terputus-putus bagaimana itu nanti. Yang penting kita pahami dulu berapa minimal, berapa maksimal, berapa umumnya, ya, baik itu haid ataupun suci. Nah, ini kalender haid yang kami sampaikan tadi. Kalau kita keluarnya ini keluar darahnya normal, itu alhamdulillah ya, walaupun tanpa kalender ini cukup melingkari berapa keluar berapa selesai itu insya Allah mudah, perkaranya mudah. Namun yang menjadi masalah kalau nanti dalam satu hari kadang keluar, kadang tidak, kadang keluar, kadang berhenti. Ini cobaan tersendiri bagi kaum muslimah. Dan itu merupakan cobaan yang insya Allah bernilai pahala baginya bila ada kesulitan di dalam beribadah. Ya, dan mesti memiliki kalender ini. Ini sebenarnya tidak wajib ya seperti ini. Intinya ini yang disarankan saja dalam satu hari. Yang tanggal ini termasuk tanggal keluarnya haid ya. Tanggal satu ini maksudnya tanggal pertama dia melihat darah, bukan tanggal satu di kalender. Tanggal satu ini maksudnya hari pertama dia keluar darah. Gitu. Ya, 15 hari itu sampai kapan dan semisal. Tapi nanti praktek-prakteknya akan ada di slide-slide berikutnya. Nah, dari konsep dasar sebelumnya, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa syarat darah haid ini ada tiga. Yang pertama, darah keluar tidak kurang dari 24 jam totalnya. Baik keluarnya secara terus-menerus atau terputus-putus. Ini agak susah juga nantinya. Kalau terputus-putus ya, nanti ada konsepnya insya Allah. Ya, baik secara terus-menerus atau terpisah-pisah selama hasil akhirnya itu 24 jam. Kemudian darah tidak melebihi 15 hari. Tadi kita sampaikan bahwasanya minimal darah haid itu atau maksimal haid adalah 15 hari. Sehingga darah nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu maka nanti kita memakai sistem konsep darah istihadah. Nanti akan ada di pelajaran ke-3 atau ke-4 insya Allah. Nah, 15 hari di sini kalau kita fixkan, kita totalkan dalam bentuk jam itu adalah 360 jam. 360 jam totalnya. 15 dikali 24. 360 jam. Jadi sistemnya pakai ini. Misalkan dia keluar di tanggal 5 jam 8 malam.
maka disebut 15 hari. Kalau sudah lewat tanggal 21 jam 8 itu baru dianggap 15 hari. Bukan berarti misalkan kita pakai sistem hari enggak, misalkan di kadang sebagian menganggap misalkan keluar tanggal 5, tanggal 5. Nah, kemudian nanti di tanggal 15 kalau sudah tanggal 20 misalkan. Maka ini keliru. Ya, maka ini keliru. Jadi pakai jam. Di tanggal berapa dihitung misalkan tanggal 5 ya, jam 8. Maka dianggap 15 hari kalau sudah tanggal 21 jam 20.00. Totalnya sudah 15 hari, 15 malam. Jadi bukan pakai sistem hari. Bukan pakai sistem misalkan keluar jam 8 ini sudah dianggap keluar tanggal 5, maka enggak. Kan tanggal 5 itu dimulainya jam, kalau pakai sistem Masehi ya itu kan dimulai jadi jam jam 00. Ini sudah berlalu berapa jam ini? Tinggal 4 jam lagi untuk tanggal tanggal 6 begitu. Kalau pakai sistem perhitungan ya perhitungan Masehi. Baik. Kemudian jeda suci tidak boleh kurang dari 15. Kalau kurang dari 15, maka nanti ada ketentuan. Kita ada istilahnya istihadah ikmal nanti. Istihadah ikmal tuhri. Nanti ada di pembahasan berikutnya. Yang penting kita pahami dulu setiap stepnya, setiap konsepnya kita pelajari, kita pahami dulu berapa minimal haid, berapa maksimalnya, jeda suci itu berapa minimalnya. Ya, artinya jeda dari satu siklus ke siklus berikutnya itu tidak boleh kurang dari 15, minimal 15. Sebagaimana maksimal haid itu 15, maka minimal suci juga kok nggak boleh kurang dari 15, nggak boleh kurang dari itu. Nah, kapan waktu mulai dihukumi haid? Kapan waktu mulainya? Nah, bila seseorang merasa keluar darah, maka segera lakukan pengecekan. Bila seorang wanita merasa keluar darah, maka segera dicek. Ya, jangan ditunda. Jangan ditunda. Dengan cara apa? Dengan cara menempelkan kapas ke dalam maaf farji. Ditempelkan. Tidak sekedar memandang, tidak sekedar melihat, ya, tidak sekedar melihat maaf, ya, celana dalam maaf. Tidak sekedar melihat. Kalau sekedar melihat saja bisa jadi fleknya maaf tidak nampak, sehingga harus ditempel dengan semacam tisu untuk melihat apakah memang ada flek atau tidak. Jika ternyata ada flek atau ada darah yang keluar, maka dihukumi haid ketika itu juga. Dan dihitung di kalendernya, saya keluar di tanggal ini jam sekian. Apalagi sekali lagi kalau dia darahnya terputus-putus, itu dicatat. Ini termasuk dengan terkait dengan hukum sholatnya juga nantinya. Terkait hukum sholat, apakah wajib diqodho atau tidak, itu harus dicek secara langsung kalau ada perasaan keluar darah haid. Apalagi sudah mendekati masa atau durasi haidnya, mendekati siklus haidnya. Itu kalau menjumpai hal-hal yang dirasa keluar maka dilihat. Tapi nggak cukup dengan perasaan, nggak cukup dengan perasaan. Jadi harus benar-benar dicek, dilihat, tidak hanya dengan perasaan. Nah, sekarang permasalahannya, apabila seorang wanita merasa keluar darah, namun baru sempat dicek beberapa jam setelahnya, maka kapan dihukumi haidnya? Apakah sejak dia merasa atau sejak dia ngecek dan ternyata ada darah? Nah, itu ada penjelasan di kalangan para ulama. Ini kasusnya misalkan seperti ini, ada seorang wanita, dia naik busway, ya, naik busway atau naik kendaraan begitu. Tidak mungkin kan dia mengecek ketika itu juga. Kecuali ada WC, mungkin dia bisa mengecek ini di busway misalkan. Dari Pasar Minggu ke Tangerang misalkan, atau dari Pasar Minggu kemana, 1 jam lebih kan. Ya, ketika di Pasar Minggu, dia merasa "Oh, kayaknya ada sesuatu yang keluar nih." Tapi dia ragu-ragu nih, sudah haid atau belum. Cuma perasaan doang. Nah, ternyata dicek di rumah sudah keluar. Maka penjelasannya, dia dihukumi haid sejak pertama kali ngecek. Ya, yakni jam 11.30. Ini kan Hasna sudah merasa keluar darah saat di busway. Misalkan di busway jam 10.30. Namun baru bisa dicek saat sudah di rumah, yakni pukul 11.30. Maka dicatat di kalendernya dia dihukumi haid itu sejak pukul 11.30. Berarti belum ada kewajiban sholat di sini. Belum ada kewajiban sholat karena belum waktu zuhur kalau di Jakarta. Jakarta jam 12 baru belum. Berarti belum ada kewajiban sholat zuhur dan tidak ada kewajiban qadha dalam hal ini. Kalau belum tiba waktunya. Jadi ini. Nah, jadi kemudian kapan dihukumi suci? Kalau tadi kapan dihukumi haid ya? Kalau dia melihat ada bercak darah maaf, di celana dalam atau di kapas yang ditempelkan, maaf. Dan itu dilihatnya atau dianggapnya saat pertama kali mengecek. Kemudian kapan dihukumi suci? Kapan seorang wanita ini dihukumi suci? Dihukumi suci pertama kalau
melihat atau menjumpai cairan keputihan. Yang disebutkan dalam hadis Munaisyah tadi al-qassatul bayda, al-qassah al-bayda, al-qassah al-bayda, cairan keputihan. Namun ada kalanya seorang nggak menjumpai cairan keputihan, maka cukup dilihat dengan cara menempelkan semacam kapas atau tisu ke liang, maaf, kemaluan. Kalau tidak menjumpai flek sama sekali, darah sama sekali, bercak apapun, maka dihukumi suci seketika itu juga. Catatan penting, untuk mengecek dan memastikan apakah seorang wanita telah suci atau belum, maka mesti memakai semacam kapas putih dengan menempelkan pada farji bagian luar. Ini untuk benar-benar mengetahui dan memastikan memang darah sudah tidak ada lagi. Karena bisa jadi seorang wanita ini tidak melihat darah, maaf, di pembalutnya, maaf. Tapi ternyata ketika dicek dengan kapas, itu ada. Nah, yang seperti ini masih dihukumi haid. Ya, masih dihukumi haid. Tidak cukup hanya melihat, maaf, pembalut. Ya, kadang darah tersebut tidak menempel di pembalut, tapi ketika di liang kemaluan dicek masih ada. Oleh karena itu, tidak cukup dengan hanya sekedar merasa, apalagi pakai perasaan. Pakai perasaan, oh kayaknya aku udah suci nih, pakai perasaan, tidak bisa. Atau dia pakai apa, sistem tanggalan. Pokoknya saya haidnya itu dari sekian sampai sekian. Kalau udah sekian masih keluar darah, udah itu nggak masalah, saya sholat aja. Jadi keliru juga. Dia harus benar-benar dipastikan kalau memang tidak ada darah sama sekali dengan cara ditempelkan semacam kain ataupun tisu. Nah, tidak cukup juga hanya dengan sekedar melihat pembalut, tidak cukup. Termasuk mencolek bagian luar, maaf, farji, tidak cukup. Jadi dimasukkan sedikit ke liang, maaf, kemaluan. Apakah masih ada bercak darah atau tidak? Wallahu ta'ala. Kemudian pengecekan darah ini tidak perlu setiap saat. Tidak perlu setiap saat. Apalagi kalau seorang wanita itu masih di masa-masa eh, apa, banyak-banyaknya darah yang keluar. Itu tidak mesti dicek setiap saat. Ya, dia bisa mengecek ketika diperlukan saja. Seperti di awal waktu sholat dan di akhir waktu sholat. Untuk mengetahui sudah suci atau belum, sudah bersih atau belum. Atau saat dirasa darah sudah berhenti, dicek. Ya, saat dirasa darah sudah berhenti. Termasuk ketika menjelang akhir-akhir masa suci. Ya, menjelang akhir-akhir masa haid, maaf, atau mendekati masa suci. Itu kalau bisa dicek setiap waktu sholat. Ya, biasanya kalau di akhir-akhir masa haid, itu biasanya darahnya agak terputus-putus. Ya, agak terputus-putus. Maka dicek setiap mau sholat, atau di awal waktu sholat ketika azan, ketika ke kamar mandi, atau di akhir waktu sholat. Beberapa menit sebelum sholat ini habis waktunya dicek. Ya, apalagi kalau sekali lagi darahnya terputus-putus. Ini wajib untuk dicek setiap waktu sholat. Tapi tidak wajib setiap jam juga ya, tidak wajib juga setiap jam. Artinya ketika diperlukan, terutama di waktu-waktu sholat atau ketika ke kamar mandi, ya ketika sambil maaf, buang air besar atau buang air kecil sambil dicek. Nah, sekarang kita akan coba latihan menentukan mana haid mana bukan. Ini masih latihan, nanti insya Allah ada evaluasinya. Saya akan kirimkan link Google Form-nya, nanti dikerjakan. Nah, praktek kita di sini masih mudah menentukan mana haid mana bukan. Masih mudah sekali ini. Kita belum menentukan mana sholat yang wajib diqodho, mana yang dihukumi haid, mana bukan, itu nanti. Yang penting kita memahami konsep sebelumnya dulu dengan praktik ini. Baik. Kasusnya seperti ini, hari pertama, keluar darah. Ini harusnya saya tutupi ini ya. Tapi tidak apa-apa lah, karena ini bukan ujian nih. Baik, tidak apa-apa. Hari pertama, KD itu keluar darah 20, pukul 20. Ya, pukul 20. Hari kedua, suci pukul 16.00. Apakah ini sudah dianggap haid? Belum. Jadi keterangannya bukan haid. Kenapa? Karena masih 20 jam. Masih 20 jam. Nah ini ya, kalau kita pakai jam itu lebih detail nantinya. Dilihat hari pertama itu jam berapa, hari kedua jam berapa. Tidak cukup kita hanya pakai hari pertama, hari kedua. Oh berarti sudah 1 hari. Nah ini keliru. Tidak cukup hanya dengan melihat ini hari berapa, hari pertama, hari kedua. Dan cukup harus dilihat jamnya juga. Ya, karena bisa jadi hari pertama tapi menjelang akhir malam. Ya, jam 20 atau jam 21 misalkan. Hari keduanya ternyata tidak sampai 24 jam. Maka bukan haid. Lalu apa kalau bukan haid? Ya, nanti ada pembahasannya sebenarnya. Tapi saya sebutkan di awal itu dihukum istihadah ya. Dihukum istihadah. Baik, praktek atau kasus kedua hari pertama keluar jam 20.00 sama. Tapi hari keduanya suci jam 21.00.
Ini bisa jadi seorang wanita seperti ini menjumpai. Maka ini seluruhnya haid. Seluruhnya haid karena keluar sudah melewati 24 jam. Kasus ketiga, hari pertama keluar darah jam 7 malam. 7 jam. Hari kedua keluar darah, ini langsung ditotal di sini ya, 7 jam juga. Hari keempat 10 jam. Ini terputus-putus nih. Hari pertama, kedua, dan keempat. Hari ketiganya ada juga berarti. Apakah sudah haid? Benar, haid. Karena 7 7 10 24 sudah. Walaupun keluarnya tidak terus-menerus, tapi terputus-putus. Sekali lagi kita masih menghukumi ini haid atau bukan ya. Belum menghukumi mana yang wajib dikodok, mana yang tidak wajib, apakah dia wajib sholat atau tidak, itu belum. Yang penting kita tahu dulu apakah ini haid atau bukan. Dengan melihat konsep-konsep sebelumnya. Nah ini bukan haid. Kenapa? Maaf, ini sudah haid karena sudah 24 jam. Sudah memenuhi kriteria minimal darah haid. Kemudian berikutnya kebiasaan haid 7 hari. Dia punya kebiasaan haid 7 hari. Namun di bulan ini dia haidnya seperti ini. 3 hari flek coklat, 4 hari flek merah, 3 hari flek kuning. Haidnya 10 hari. Nah, kalau berdasarkan konsep tadi, selama darah itu masih keluar dalam lingkup 15 hari, itu nggak lihat kebiasaan. Nggak lihat. Nggak lihat adat. Intinya kalau keluar dalam lingkup 15 hari, walaupun itu menyelisihi kebiasaan bulan sebelumnya, maka seluruhnya dihukumi haid. Seluruhnya dihukumi haid. Nggak usah lihat kebiasaan. Karena kadang sebagian ummahat, sebagian akhwat, atau sebagian awam, ketika mereka memiliki kebiasaan haid misalkan 6 hari, kemudian tiba-tiba darah itu keluar 10 hari, maka mereka langsung menghukumi 4 darah berikutnya itu sebagai darah istihadah. Dan mereka sholat. Itu keliru. Keliru. Kenapa? Karena selama masih masa memungkinkan keluar darah haid, maka itu masih dihukumi haid. Kita nggak melihat adat, karena adat itu bisa jadi berselisih atau menyelisihi adatnya. Ya, adat ini ada kalanya ya tidak sesuai, ada kalanya eh, tukhalif, ada kalanya mukhalif, ada kalanya menyelisihi apa yang ada. Ini haid seluruhnya ya, ini haid seluruhnya karena masih dalam lingkup 15 hari. Kemudian kasus berikutnya keluar darah 7 hari. Suci 13 hari. Keluar darah 8 hari. Jadi sekali lagi keluar darah pertama, siklus pertama 7 hari nih. Suci nggak ada darah 13 hari. Ternyata belum sampai 15 hari udah keluar 8 hari. Maka dalam hal ini KD1 itu tidak ada khilaf, itu haid. KD1 keluar darah 7 hari itu haid seluruhnya. KD2, nah KD2 apakah sudah bisa dihukumi haid padahal belum ada jeda 15 hari? Jawabannya belum dihukumi haid seluruhnya. Jadi sebagian haid, sebagian bukan berarti. Mengapa? Karena belum jangkep atau belum genap 15 hari ternyata sudah keluar dulu darahnya. Sedangkan kita sampaikan tadi di materi sebelumnya bahwasanya syarat darah haid itu adalah jeda suci dari haid sebelumnya itu minimal 15 hari. 15 hari. Jadi kalau jeda sucinya itu hanya 13 hari, maka darah berikutnya itu pasti darah haid bercampur darah istihadah. Nah, untuk menentukan mana haid mana istihadah, nanti ada pembahasan khusus. Yang penting kita tahu dulu kapan ini disebut haid, kapan ini bukan. Ya, insya Allah paham ya dari sini. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang masih belum dipahami. Boleh dicatat di kolom komentar kalau baik. Saya lanjutkan aja, nanti ada pertanyaan di 15 menit terakhir. Ini pembahasan penting berikutnya. Baik, kita sudah 20 halaman. Baik, mungkin kita buka sesi pertanyaan, Ustaz. Tidak apa-apa. Kita sudah hampir setengahnya. Karena masih muda. Mungkin agak berat nanti di sesi 3. Gitu. Ada banyak hitung-hitungannya. Tapi insya Allah kita akan buat dengan semudah mungkin. Oke, kembalikan Baik, Zul. kepada Alif. Benar. Baik, baik, Zul. Jazakumullah khairan. Bagi peserta yang ada pertanyaan dan ingin ditanyakan secara langsung, kami persilahkan. Tapi kalau memang ada rasa sungkan, nanti insya Allah di grup nampaknya juga sudah dibuka dan sudah diajukan beberapa pertanyaan di sana. Oleh karena sembari menunggu pertanyaan langsung, kita bacakan pertanyaan yang mungkin yang sudah masuk saat ya. Ya, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama dari Ummu Abdillah.
Beliau bertanya, Afwan Ustaz, yang dimaksud apa ini? Nampaknya pertanyaan kurang jelas. Kita ambil dari grup. Pertanyaannya, izin bertanya, apa hukum darah yang keluar setelah 1 pekan haid? Maksudnya sudah suci 1 pekan, namun keluar darah. Setelah itu keluar darah, Ustaz. Dan darah yang keluar ciri-cirinya persis mirip darah haid. Warnanya gelap selama 5 hari. Ini hukumnya masuk kategori haid atau bagaimana? Sementara kebiasaan antara satu haid dengan haid yang lain sekitar 2 pekan dan haidnya selama 6 atau 7 hari atau siklus 21 hari. Ana agak bingung karena tidak seperti biasanya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Oh iya. Baik, kalau jedanya hanya 1 pekan, sebenarnya bagusnya tidak pakai istilah pekan ya. Karena pekan itu kan bagusnya pakai istilah hari ya, atau kita memakai hitungan hari. Jangan pakai istilah atau pakai hitungan pekan, karena sebagian akhwat itu menjadikan patokan 2 pekan suci. Padahal yang tepat adalah 15 hari, dan 15 hari itu kan 2 pekan lebih ya, dua pekan lebih, dan harus pakai jam juga. Ya demikian. Jadi kita pakainya sistem hari. Kalau disebutkan tadi 1 pekan, yang saya pahami 7 hari kan berarti. Kalau masih jeda 7 hari, berarti belum dianggap haid darah setelahnya. Karena minimal durasi haid tadi atau minimal durasi suci berapa tadi? 15 hari. Minimal suci 15 hari. Andai kan dia menjumpai darah yang mirip dengan darah haid, tapi siklus keduanya ini kok ada jeda 15 hari atau jedanya belum 15 hari, baru 7 hari. Maka wajib disempurnakan sampai 15 hari. Jadi 5 hari tadi itu masih dihukumi istihadah. Kecuali kalau siklus darah pertama, misalkan sebelum 7 hari tadi, dia cuma keluar atau cuma keluar 3 hari. Dia keluar 3 hari, keluar darah. Suci 1 pekan, 7 hari. Berarti totalnya berapa sudah? 10 ya, 10 hari. Sekali lagi jangan pakai pekan, nanti malah bingung kita pakai pekan. Pakai 3 hari, keluar darah. Kita perhatikan juga jam-jamnya ya, berapa keluarnya. Kemudian suci 7 hari, sudah 10 nih. Hari. Cuma 3 hari. Nah, total siklus pertama dengan suci itu kan baru 10 hari. Baru 10 hari. Nah, sehingga perlu dirinci lagi tadi pertanyaan dari salah satu akhwat tadi, siklus pertamanya berapa hari? Kalau siklus pertamanya tadi 7 hari siklus pertamanya misalkan ada keterangan nggak siklus pertama berapa hari sih? Eh, Nggak ada ya? nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Sebenarnya pertanyaan ini juga akan dibahas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi sebenarnya nggak ingin terlalu banyak masuk di perincian sih. Karena Masya nanti ada jawaban dari permasalahan ini ada Zat, terkait darah yang keluar lebih dari 15 hari atau dari istihadah. Saya tidak ingin terlalu banyak perincian di sini dulu. Karena yang penting kita memahami konsep yang sudah ada dulu. Sehingga mungkin nanti pertanyaan disaring dulu. Yang lebih cocok dengan yang sudah dibahas. Karena pertanyaan dari salah satu ikhwah tadi, akhwat tadi, itu akan dijawab nanti di pertemuan berikutnya. Ada konsepnya insya Allah. Terus saya dahulukan takutnya terlalu baik, cepat. Ini Mas Wanita baik. Jalla Qabla Syahid. Ya silakan. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Sofia. Bismillah, izin bertanya. 3 hari sebelum keluar darah haid yang banyak, hari pertama di pagi keluar cairan kuning, setelah itu berhenti. Kemudian lanjut pada hari kedua, keluar flek hitam dan ada darah sedikit, terus berhenti lagi. Hari ketiga, keluar lagi dan berhenti lagi. Hari keempat, baru keluar darah haid yang keluar terus. Pertanyaannya, darah yang keluar 3 hari ini apakah termasuk darah haid ataukah darah istihadah? Karena eh, pertanyaannya, darah yang keluar 3 hari ini apakah termasuk darah haid ataukah darah istihadah karena darahnya terputus-putus? Nah, Ustaz. Ya, ini juga sebenarnya materi pertemuan berikutnya, tapi tidak apa, saya jawab. Nanti ada cara menghitungnya itu ada insya Allah. Baik, terkait darahnya ini haid atau bukan,
coba kita kembali kepada konsep yang sudah dipelajari. Insya Allah kalau teman-teman memahami konsep yang saya sampaikan tadi, bisa menjawab pertanyaan dari Sofia tadi, Umu Sofia. Jadi kita sebutkan bahwasanya minimal durasi haid itu adalah 24 jam. Baik keluarnya terputus-putus atau bersambung. Nah, bisa jadi 24 jam tadi terputus-putus seperti kasus tadi. Misalkan hari pertama keluarnya jam segini sampai jam segini. Jadi wajib dihitung juga ini wanita yang memiliki darah kebiasaan atau menjumpai darah yang putus-putus, maka wajib dicatat berapa jam keluarnya, berapa jam sucinya. Wajib dicatat agar kita bisa menghukum ini istihadah atau bukan. Jadi saya menghukum istihadah atau bukan, nggak tahu nih. Harus tahu dulu ini berapa jam keluarnya. Kalau sekedar ini 3 hari, Ustaz, nah, itu nggak bisa kita ketahui karena yang tahu itu jamnya berapa itu anti, berapa durasinya. Jadi harus dihukumi. Misalkan hari pertama, misalkan keluarnya 7 jam. Hari kedua 5 jam. Hari ketiga eh, misalkan 10 jam. Di total baru 22 jam di total. 22 jam berarti sudah haid atau belum? Sudah haid atau belum? Belum, ya, karena belum mencapai minimal haid. Jadi hukumnya istihadah. Hukumnya istihadah. Tapi kalau lebih dari itu maka hukumnya suci. Nanti saya akan bahas nanti insya Allah di materi ini, coba nanti dilihat di sini. Nah ini saya sebutkan di sini permasalahannya. Itu ada nanti. Kalau hari pertama keluar jam sekian, jam sekian, jam sekian. Itu nanti juga apa kewajibannya. Nah, seperti ini misalkan. Ini hampir sama dengan yang ditanyakan oleh salah satu akhwat tadi. Nanti akan ada penjelasannya. Intinya kalau secara umum itu haid atau bukan, bukan haid kalau kurang dari 24 jam. Kalau lebih maka bisa dikatakan haid. Yang nanti juga menjadi problematika adalah saat suci apakah wajib mandi, saat haid apakah meninggalkan sholat. Ini yang mungkin agak bimbang. Nanti akan ada pembahasan khusus insya Allah. Kita jangan terlalu cepat dulu. Iya. Yang penting tahu ini haid atau bukan dulu lah yang penting. Ada Baik, lagi? Ustaz, baik. Eh, Kemudian pertanyaan dari Umu Torik. Afwan Ustaz, usia Ana sekitar 45 tahun. Ana pernah haid selama 7 hari. Hanya flek. Kemudian setelahnya deras selama sepekan. Apakah flek yang di awal keluar itu darah istihadah? Tapi karena Ana ragu waktu itu Ana hukumi haid karena melihat kebiasaan haid datang sekitar tanggal tersebut. Dan begitu ada pembahasan tentang haid, khilaf bisa dijatuhi istihadah. Flagnya tadi apa Ustaz? Afwan. Coklat ya? Fleknya tidak dijelaskan warnanya, Ustaz. Ya, dia keluarnya berapa hari? Tadi 7 hari ya. Keluar flagnya tadi berapa hari? 7 hari, 7 hari flek, Ustaz. Plus Kemudian setelahnya sepekan. darah darah keluar itu deras selama sepekan. Sepekan ya. Oh iya, Iya, seluruhnya haid berarti karena masih 15 hari. 7 tambah 7, 14. 14. Seluruhnya masih haid. Benar. Masih Yang terhitung haid, Ustaz ya. benar karena masih 15 hari. Nah, Jadi sekali lagi kita tidak mengacu pada kebiasaan. Kita mengamalkan apa yang zahir. Amalu bil zahir muta'ayyin. Apa yang zahir itu yang kita amalkan. Kalau keluar darah dan masih eh, me- memenuhi syarat darah haid yang mana masih keluar dalam lingkup 15 hari, maka seluruhnya haid. Tidak kita perhatikan deras atau tidak. Karena tadi istilah darah keluar itu adalah ketika menjumpai darah baik itu flek, bercak ataupun memang deras, itu seluruhnya dihukumnya haid. Apalagi kalau itu flek hitam, apalagi flek hitam atau flek coklat itu dipastikan haid. Yang jadi khilaf kan tadi flek kuning atau flek keruh. Tapi kita sebutkan tadi kalau bersambung dengan haid, nggak ada jeda maka ini haid. Wallahu a'lam. kemudian pertanyaan dari Hana. Eh, izin bertanya, beberapa kali masa haid selalu mengalami muncul lendir putih yang terdapat sedikit sekali darah. Apakah saat itu sudah ditetapkan menjadi hari pertama haid atau harus menunggu sampai darah terlihat agak banyak? Iya, tadi sebenarnya sudah saya singgung nih. Mungkin kelewatan beliau. Coba ya, saya ulangi lagi di slide-nya. Di sifat darah ini. Yang dimaksud dengan keluarnya darah tidak harus keluar secara deras atau banyak. Walaupun ada flek, termasuk ada cairan putih dari seperti disampaikan oleh penanya,
Bercampur dengan darah itu sudah dihukumi sebagai haid, dihitung di jam itu sudah dihukum haid. Tidak mesti harus keluar dengan banyak. Walaupun umumnya demikian kan, umumnya memang banyak. Tapi andai kan keluar hanya berupa flek, ya, kemudian hanya berupa cairan putih yang ada unsur darahnya, orang tersebut dihukumi haid. Dan kalau masih keluar di akhir haid, misalkan di akhir haid, kok masih ada tadi, masih ada cairan putih, tapi kok masih ada merah-merahnya, itu sekali lagi masih belum dihukumi suci. Intinya adalah sebagaimana kaidah dari Bunda Aisyah tadi, la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal bayd. Jangan terburu-buru menganggap suci sebelum kamu lihat bahwasanya sudah tidak ada darah lagi, sudah tidak ada bercak lagi atau flek lagi. Demikian. Jadi masih dihukumi darah, dia dihukumi haid seketika itu juga. Allah alam. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah. Afan izin bertanya Ustadz, dikatakan ia suci itu dalam waktu berapa jam Ustadz? Apanya ini? Kalau durasi minimal suci tadi berapa? 15 hari. Bu. Kalau jamnya 360 jam. Iya. Yang ditanyakan apa ini? Eh, Tidak jelas ya, pertanyaannya kurang jelas Iya, Ustadz ya. kurang jelas. Ya, kalau durasinya tadi sudah dijelaskan. Durasi minimal suci 15 hari. Kalau pakai jam 360 jam. Sekali lagi jangan pakai istilah pekan ya. Pekan. Kalau pekan itu kurang detail. Boleh sih pakai ya supaya ringkas. Pakai hari saja lebih jelas. Ini Demikian. ada Allah. penjelasan berikutnya Ustadz. Eh, Ana haid selama 7 hari dan hari ke-8 Ana pada pukul 10 pagi selesai haid. Dan pada pukul 22 malam Ana tiba-tiba keluar flek sedikit sekali fleknya. Seperti hanya titik noda. Apakah itu dikatakan haid atau sudah suci? Ya, berarti haid. Ini haidnya terputus-putus berarti. Nanti ada pembahasan insya Allah. Pertanyaan ini akan terjawab di pertemuan berikutnya insya Allah terkait kalau darah itu terputus-putus bagaimana. Kita kan belum belajar nih. Darah terputus-putus itu bagaimana menghukuminya. Bagaimana praktek amalnya nanti. Itu akan ada insya Allah di pertemuan. Kalau bukan pertemuan nanti, itu pertemuan besok ini. Terkait kalau darah itu muncul kembali, muncul bersih kembali itu ada. Jadi eh, kalau kita jawab dari penanya tadi, maka dihukumi haid. Dihukumi haid. Berarti dia belum suci. Artinya sholat yang dia lakukan sebelumnya itu tidak sah. Artinya dia masih masa haid. Karena jeda haid, jeda suci di antara dua haid, di antara keluar darah itu dihukumi haid. Berarti sholat yang dia lakukan itu tidak sah. Sejak dia lihat darah tadi, berarti dia tidak boleh sholat. Ya, demikian. Baik, kemudian eh, Ana sebelumnya menggunakan KB dan tidak haid selama 4 tahun, Ustaz. Namun setelah lepas KB, haid Ana kurang teratur. Flek kecoklatan selama 21 hari. Apakah selama 21 hari itu dihukumi darah haid, Ustaz? Masya Allah. Semoga Allah memperbanyak pahala ya wanita yang seperti ini. Yang mana masa haidnya tidak teratur, kemudian masa haidnya panjang sekali. Tentunya menjumpai perkara yang mungkin berat baginya. Betul. Dan Nabi pernah memberikan kabar gembira, ajruki ala qadri nasabik. Nabi Insya Allah. menyampaikan, ajruki pahala engkau, ini beliau bersabda, pahala engkau itu sebanding dengan tingkat kesulitannya. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah. Terkait apa hukumnya, apakah haid atau bukan, nanti ada pembahasannya insya Allah. Intinya dia bukan haid seluruhnya. Nanti ada yang Baik. haid, ada yang istihadah. Nanti ada pembahasan berikutnya insya Allah di pertemuan ketiga atau keempat insya Allah Ustaz, ada pembahasan. Intinya 20 hari tidak mungkin semuanya dihukumi haid, tidak mungkin. Karena sudah melebihi 15 hari. Jadi ada yang haid, ada yang istihadah. Mana yang haid, mana yang istihadah? Yang haid adalah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya 7 hari, maka yang haid hanya 7 hari, seluruhnya istihadah. Kalau kebiasaannya 10 hari, maka 10 hari haid, lainnya istihadah. Namun nanti terkait mana yang wajib dikodok, mana yang tidak, ada pembahasan. Lebih rinci nanti di pertemuan ketiga atau keempat insya Allah. Demikian. Baik, Ustaz. Baik, 3 pertanyaan terakhir. Eh, Silakan yang sudah mengangkat tangan dari Ibu Siti Hidayah tuh, Ibu Siti Hidayah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Ustadz izin bertanya,
Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa Imam Ahmad itu melakukan istiqro selama 9 tahun dalam mempelajari dan meneliti tentang haid perempuan. Eh, Bagaimana dengan Imam Syafi'i itu sendiri, Ustaz? Apa beliau berapa lama mengadakan istiqro terhadap darah haid perempuan? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ketentuan minimal haid tadi sudah dijelaskan 24 jam, Ustaz. Apakah ketentuan 24 jam itu berlaku untuk bagi perempuan yang pertama kali haid atau berlaku bagi perempuan yang artinya kalau perempuan haidnya normal tidak harus menunggu 24 jam, Ustaz, ya kan? Nah, ketentuan 24 jam itu apakah berlaku untuk pertama kali haid atau berlaku bagi yang haidnya tidak teratur, Ustaz? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan pertama kami belum tahu berapa tahun Imam Syafi'i melakukan istiqra atau riset itu tidak riwayat. Tapi kalau memang dari Imam Ahmad tadi memang ada riwayat dari sebagian murid-murid beliau dan dinukil oleh para ulama Hanabilah setelahnya. Perkataan beliau yang masyhur maka fil haid itu sini hatta fahimtu. Dan itu sebenarnya bukan istiqra saja ya. Jadi beliau mempelajari fikih haid selama 9 tahun itu bukan berarti beliau istiqra selama 9 tahun tidak. Ya mungkin istiqranya di beberapa masa, 9 tahunnya adalah total beliau meriset. Riset di sini bukan hanya riset bertanya kepada bertanya kepada wanita-wanita Arab, tapi juga dari dalil-dalil syariat, dari syar'i, dan juga dari riwayat-riwayat yang beliau dapati. Baik itu riwayat dari Nabi, riwayat dari sahabat, ataupun yang lainnya. Karena di dalam mazhab Ahmad, qaul sahabi itu adalah dalil. Sekali lagi dalam mazhab Ahmad, qaul sahabi, perkataan sahabat, fatwa sahabat itu juga dalil. Jadi bisa jadi beliau juga meneliti dalil-dalil dari fatwa sahabat selain beliau melakukan istiqra, baik itu istiqra dengan apa? Secara syar'i dengan melihat dalil-dalil syar'i atau istiqra dari riset dengan wanita-wanita Arab yang ada di zaman beliau. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri kami tidak mengetahuinya karena tidak ada riwayat pasti ya, berapa beliau belajarnya atau masa belajar atau risetnya. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan kedua tadi bagus ya. Bagus sekali. Terkait 24 jam tadi, itu tuh bukan berarti kita harus nunggu sampai 24 jam. Bukan harus seperti itu. Jadi seperti ini. Seperti ini misalnya. Ya. Ini saya cari contoh lain di sini ya. Darah yang terputus-putus. Misalkan seperti ini. Hari pertama keluar 12.30. Kita anggap ini wanita pertama kali haid. Maka jangan menunggu sampai 24 jam. Enggak nunggu sampai 24 jam. Baik yang pertama kali haid ataupun tidak. Lalu bagaimana ya? Tidak sholat ketika dia melihat darah. Ketika wanita melihat darah di waktu yang memungkinkan itu darah, yakni di usia 9 tahun lebih atau usia 9 tahun, maka ketika itu juga dia dihukumi haid. Secara zahir dia dihukumi haid. Enggak mesti harus nunggu sampai 24 jam. Enggak mesti, enggak harus. Yang wajib adalah dia meninggalkan sholat. Nanti baru kalau darah itu tidak sampai 24 jam, berarti statusnya istihadah. Dia wajib mengkodok sholatnya. Baik, seperti itu. Jadi tidak harus menunggu sampai 24 jam. Baik yang pertama kali keluar darah haid atau yang disebut dengan mubtadaah atau yang muqtada atau yang muqtada. Orang yang sudah terbiasa haid tidak harus menunggu 24 jam. Setiap atau pertama lihat darah maka langsung menghukumi haid. Nanti juga akan ada pembahasan terkait prakteknya insya Allah. Demikian. Baik, kemudian dari Ibu Yunita, silakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin, izin bertanya Ustadz, ini saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait konsep penghitungan masa suci. Tadi Ustadz di slide sebelumnya sudah menjelaskan satu contoh tentang penghitungan contoh durasi masa suci yang misalnya ada seorang wanita yang keluar di darah di tanggal 5 pukul 20. Nah, yang ini ya Ustadz. Kemudian dia dihitung selesai tuntas masa sucinya kalau sudah lewat tanggal 21 jam 20 ya Ustadz ya. Berarti ini saya izin memperjelas saja Ustadz. Ini saya coret-coret sendiri Ustadz. Jadi
misalnya tanggal 5 pukul 8 malam itu dia keluar, otomatis yang dihitung dihitung satu apa hari pertama haid dihitung sempurna 24 jam itu kalau sudah tanggal 6 pukul 8 kan Ustadz? Benar-benar. Kemudian ini saya hitung lagi terus sampai tanggal 20 pukul 8 itu saya hitung sudah 15 malam Ustadz. Berarti harus ditambah satu hari lagi. Oh, Karena dua-dua ya. Ustadz kan menuliskan tanggal 21 jam 20, berarti udah sampai hari ke-16 Ustadz. Oh, berarti harusnya tanggal 20 ya. Iya, makanya saya mau Iya, iya, memperjelas afwan. Berarti ini itu Ustadz. keliru dari saya. Ya, harusnya tanggal 20 ya. Harusnya 20 tanggal berarti. 20. Oh, berarti tanggal 20 jam 8 itu sudah Ya, lengkap 15 hari, 15 15 malam. 15 malam. Benar. Berarti lewat dari tanggal jam itu berarti sudah masuk apa misalnya keluar darah jam 9 malam misalnya. Berarti itu sudah ini ya Ustadz ya. Sudah termasuk darah haid kan? Tuh. Eh, ini yang 15 hari tadi Mm-mm. itu ya benar-benar itu jeda jeda Mm-mm. itu apa jadi jeda suci apa jeda haid? Jedah suci. Oh ya benar, jeda suci. Jeda suci. Jedah Jadi kalau jeda suci itu minimal kan tadi apa? 15 hari 15 malam. ya. Adapun yang saya contohkan di sini itu adalah durasi maksimal haid, Oh, ya kan? oh gitu. Iya Ya dari maksud saya kasus. untuk Oh ya kalau memperjelas kita kembalikan ke yang ini ya, yang suci ya. Benar, ya pas saya seperti itu hitung maksudnya. Hmm. 21 itu udah hari ke-16 Ustaz. Oh iya, berarti benar. Sudah lewat tanggal 21 jam 20. Berarti kan 16 hari kan Ustaz? Iya, berarti ini saya kelebihan satu hari ya. Oh ya, berarti yang benar dua kalau puluh. sudah lewat tanggal 20 begitu kan Ustaz? Iya, coba ini saya perjelas lagi di sini kasusnya. Kalau yang jeda suci ya, misalkan dia ya ini berhenti darah. Kalau dia berhenti darah jam 5 tanggal 5 ya, tanggal 5 pukul 20 maka dianggap 15 malam yang merupakan jeda suci kalau sudah tanggal 20 jam ini. Nah, berarti nanti kalau ada darah yang keluar jam 9 itu dihukumnya apa? Istihadah. Haid. Afwan, Oh, haid, haid. Haid, haid. haid. Haid Ya ya, haid haid. kan. Kenapa? Karena sudah jeda 15 hari 15 malam. Memang saya tidak saya contohkan tadi. Ini harusnya saya contohkan juga. Kalau tadi kan saya contohkan hanya pada kalau keluar darah jam tanggal 5 pukul 8 malam, maka dianggap 15 hari kalau keluarnya sampai tanggal 20 jam ya, jam 8 malam juga. Jadi itu. Oh, ya baik Ustaz. Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Ini yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang terakhir Ustaz terkait dengan tadi perbedaan pendapat para ulama warna kuning dan coklat. Begini Ustaz, kalau misalnya ada seorang wanita yang terbiasa mengikuti pendapat yang muktamad di hari-hari di luar Ramadan, pokoknya asal terbentang di 15 hari dia anggap semua warna yang keluar dari di durasi itu dia anggap haid semua. Tapi umpama misalnya di bulan Ramadan besok dia mau intiqolul madhab misalnya, mau ikut yang ternyata setelah belajar lihat ini ternyata ada yang lebih ringan pendapatnya misalnya. Karena nanti Iya, kan terkait dengan eh, apa eh, apa saumnya misalnya kodoknya jadi nggak terlalu banyak dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dia lebih lebih banyak lebih maksimal ibadahnya karena tidak terganggu dengan banyaknya masa durasi haid. Nah, umpama misalnya di bulan Ramadan dia mau intiqolul madhab, mau ikut pendapat yang kedua yang tadi Ustadz sebutkan, apa dia termasuk yang tatabu urus sah Ustadz? iya. Jadi saya Atau tarik kepada permasalahan yang lebih besar. Ini adalah permasalahan apakah boleh seseorang yang mengamalkan suatu pendapat, kemudian mendapati ada pendapat lain, dia mengamalkan pendapat itu, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama terkait permasalahan ini, tapi pendapat yang rajih itu adalah boleh. Boleh. Selama itu ada hajat, kebutuhan yang membuatnya memilih pendapat itu. Dan ini bukan termasuk tata rukhsah yang dilarang oleh para ulama. Tata rukhsah yang dilarang oleh para ulama itu kalau berdasarkan hawa nafsu. Dan itu menjadi daidanuhu.
ya kana atau sorolahu daidan, menjadi daidan. Daidan itu menjadi kebiasaan nih. Pokoknya di setiap perkara cari yang mudah-mudah saja. Perkara sholat, perkara toharo, perkara makanan, perkara baik, cari yang mudah-mudah semuanya. Ini yang dilarang karena man tetap baru fasad fakat tasaddaqa. Ini perkataan yang masyhur di kalangan para salaf dahulu. Siapa yang dalam beribadah, dalam beragama mengikuti yang mudah-mudah saja berdasarkan hawa nafsu, ini telah berbuat seperti perbuatannya orang zindik, perbuatan yang tercela. Tapi kalau yang ditanyakan oleh penanya tadi, salah satu ikhwah, maka tidak mengapa dalam masalah ini. Sebagaimana kalau dia mengikuti pendapat batalnya wudhu dengan menyentuh wanita, kemudian ketika di tawaf di Mekah dia mengikuti pendapat Ahmad yang mengatakan tidak batal, maka tidak mengapa insya Allah dan tidak tercela dan tetap sah ibadahnya. Semoga Allah rahmati. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iya. Baik, itu pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin kita tutup sebelum ini. Silakan Ustaz, mungkin ada yang perlu disampaikan.